Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima dari Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok 4 yang berjudul tentang model perencanaan pembelajaran kedua. Nah, tugas ini dari mata kuliah perencanaan pembelajaran. Dosen pengampu yaitu Bapak Roni Rustandi, SPD MH. Nah, selama 10 menit ke depan, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran ini. Maka teman-teman dimohon untuk tetap kondusif selama presentasi ini berlangsung ya. Sebelumnya saya mohon maaf, waktu itu saya tidak bisa masuk karena tidak hadir. Jadi saya tidak melakukan presentasi di kelas bersama kelompok saya, yaitu Lulu Ilmakluni, saya sendiri Ipat Fatimah, dan Kartika Sari. Maka untuk memenuhi tugas praktek, saya akan membuat video ini sebagai syarat memenuhi tugas praktek. Nah, langsung saja. Di sini saya melanjutkan presentasinya melalui video ini. Baik, langsung saja kita mulai ya. Yang pertama kita melakukan penjelasan tentang tujuan perencanaan pembelajaran. Di sini, apakah teman-teman tahu tentang tujuan perencanaan pembelajaran? Jika tidak, kita bahas bersama-sama ya. Yang dapat saya ketahui tentang tujuan pembelajaran itu yaitu menguasai sepenuhnya bahan ajar, metode, dan penggunaan alat dan perlengkapan pembelajaran. Nah, di dalam pembelajaran ada juga yang disebut dengan model DSIPK. Apakah teman-teman tahu apa itu DSIPK? Apa yang sudah mempelajarinya? Jika tidak, kita akan bahas bersama-sama ya. Pengertian model pembelajaran DSIPK yaitu model desain sistem instruksional berorientasi pencapaian kompetensi ya. Nah, di dalam model pembelajaran DSIPK ini terdapat 3 prosedur. Nah, sebelum kita berlanjut, kita akan membahas satu persatu tentang prosedur dalam model DSIPK ya. Yang pertama itu kita sebutkan dulu ya. Yang pertama ada analisis kebutuhan, dan yang kedua ada pengembangan, dan yang terakhir yaitu yang ketiga tentang pengembangan alat evaluasi. Mari kita bahas. Untuk yang pertama, analisis kebutuhan. Pengertiannya adalah proses penyaringan informasi tentang kompetensi yang dibutuhkan anak didik sesuai dengan jenjang pendidikan. Nah, contohnya di sini itu siswa mampu membuang sampah pada tempatnya. Itu contoh poin pertama ya. Itu tentang analisis kebutuhan. Jadi untuk poin kedua yaitu pengembangan ya. Pengembangan adalah proses mengorganisasikan materi pelajaran dan pengembangan proses pembelajaran materi pelayanan sehingga proses pembelajaran di dalam kelas itu terasa nyaman dan tentram. Dari pengembangan ini sepertinya contohnya itu satu siswa yang memiliki kemampuan dan keinginan yang tinggi serta melakukan pencapaian apa yang dia inginkan. Contohnya di dalam sekolah ada
yaitu yang dinamakan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ada beberapa ekstrakurikuler dalam sekolah dari agama, kerohanian, dan serta kesehatan, ekstrakurikuler olahraga, dan ekstrakurikuler kepramukaan juga ada ya. Nah, itu contoh dari poin pengembangan. Untuk poin terakhir, di sini saya menjelaskan tentang pengembangan alat evaluasi. Nah, ada yang tahu apa itu pengembangan alat evaluasi? Oke, saya akan membahas sedikit ya. Ini kan poin terakhir, yaitu pengertiannya sedikit saja, yaitu suatu proses jangka panjang yang diajarkan dalam jangka waktu tertentu sebagai pengambilan keputusan kegiatan pembelajaran melalui kegiatan penilaian. Nah, contohnya pengembangan alat evaluasi ini seperti guru sedang melakukan observasi atau pelatihan secara berkelompok. Nah, apakah yang akan dipakai untuk tugas tersebut? Semisalnya, ada pembelajaran tentang olahraga. Jadi, apa saja alat yang dibutuhkan harus lengkap, harus tersedia. Nah, sepertinya itu salah satunya adalah bermain badminton ya. Bermain badminton itu tentu saja ada alat-alatnya. Nah, alat-alatnya itu yaitu tentang salah satunya itu kok, ada bulu tangkis, dan kita juga wajib selalu mendampingi murid-murid kita untuk mencapai kegiatannya itu, untuk nanti kita mengambil penilaian di akhir tugas tersebut. Nah, itu sih yang dapat saya tahu dan saya ketahui. Oke, cukup sudah ya penjelasan presentasi ini. Akhirnya kita telah sampai di penghujung presentasi dan terdapat beberapa poin yang telah kita bahas ya, tentunya. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Sukses selalu untuk kita, yaitu calon guru. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.